politikus Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai 1811. Ia mengisi jabatan Gubernur Hindia Belanda yang ke-36 atas kuasa dari Louis Napoleon ketika Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Kebijakan Herman yang terkenal adalah sistem kerja rodi atau kerja paksa. Salah satu kebijakan kerja paksa adalah pembangunan jalan raya anyar sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Para pekerjanya dipaksa bekerja tanpa diberi upah dan menelan banyak korban jiwa. Banyak dari pekerja meninggal akibat kelelahan dan terkena penyakit malaria. Tujuan dibangunnya jalan ini adalah untuk memudahkan mobilitas militer dan perekonomian di Pulau Jawa, mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan melancarkan penyampaian informasi melalui dinas pos. Antara tahun 1811 hingga tahun 1816, Indonesia terlepas dari tangan Belanda dan jatuh ke pangkuan Inggris. Inggris resmi berkuasa di Indonesia setelah ditandatangani Kapitulas Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Seminggu sebelum Kapitulas Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa. Temuan Raffles yang sangat terkenal. 1. Menulis buku History of Java. Tujuan Raffles menulis buku History of Java adalah karena Raffles sangat menaruh perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan minatnya terhadap penduduk, bahasa, dan kebudayaan Indonesia yang sangat besar. Kedua, mencetus berdirinya Kebun Raya Bogor. Raffles memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani, Weekend yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Yang ketiga, menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stamford Raffles, sehingga tumbuhan ini diberi nama sesuai sejarah penemuannya, yakni penggabungan antara Raffles dan Arnold. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. Kebijakan Raffles di bidang politik. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan berlangsung hingga tahun 1964 yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik. Kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat. Yang ketiga, pengusaha pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung dibawa kekuasaan pemerintah pusat. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Kedua, menetapkan sistem sewa tanah. Yang ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Kebijakan Raffles di bidang sosial. 1. Penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. Kedua, penghapusan perbudakan. Meskipun pada praktiknya, Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melalui kegiatan sejenis perbudakan. Yang ketiga, peniadaan pibang, yaitu hukuman kejam yang melawan harimau. Kebijakan Raffles di bidang hukum. Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit atau yang disebut juga dengan ras, seperti Dean Dels. Badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles. 1. Court of Justice pada setiap presiden. 2. Court of Request pada setiap divisi. Yang ketiga, Police of Magistrate. Raffles juga meniadakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para bupati karena akan menimbulkan dualisme dalam hukum.